Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil proposal kelompok kami yang berjudul Strategi Memulai Usaha di Masa Pandemi. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Latifah Ananda Putri dengan NIM 23017101. Bersama rekan saya dari Salman Sariganti dengan NIM 23006011, Ilham Alhamdah dengan NIM 23017098, Muhammad Ridho dengan NIM 23004022, Tasya Monika dengan NIM 23004107, dan Fikri Ahmad Syahriah dengan NIM 23017122. World Organization menjelaskan bahwa coronavirus yang menginfeksi sistem pernafasan. Ini disebut COVID-19. Virus corona menyebabkan penyakit flu mulai dari yang biasa sampai yang parah. Ini menyebar lebih cepat dan sudah menyebar ke beberapa negara. Di Indonesia, menyebar sejak 2 Maret 2020. Awal dari kontak langsung antara WNI dan WNA yang berasal dari Jepang. Hal tersebut diumumkan oleh Presiden Joko Widodo. COVID menjadi konsen besar bangsa Indonesia karena permasalahan yang terus ditimbulkannya. Ada banyak kerugiannya bagi perekonomian Indonesia dan pembangunan ekonomi sebuah negara. Pedagang yang awalnya bisa berjualan ramai sekarang jadi tidak bisa berjualan karena harus ditutup untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19. Yang tersebut mengalami penurunan penghasilan sehingga masyarakat harus memenuhi kebutuhan sehari-hari secara online demi mencegah penyebaran COVID-19. Ini dibuat memberikan solusi bagi orang-orang yang ingin melakukan usaha di masa pandemi serta memberikan saran bagi orang yang ingin memulai usaha di masa pandemi. Saya akan menjelaskan yang bagian bab 2, yaitu pembahasan. Salah satu kunci sukses memulai usaha, adanya kemampuan menuangkan ide-ide atau gagasan cemerlang kreatif dan inovatif, mempunyai nilai ekonomi tinggi ke dalam sebuah perencanaan bisnis yang matang dan realistis. Apapun jenisnya yang akan kita jalankan. Lebih-lebih jika ditindaklanjuti dengan menuangkan ide-ide tersebut dalam tulisan, sehingga dapat dikomunikasikan pada pihak-pihak lain. Kebutuhan akan sebuah perencanaan bisnis menjadi mutlak jika kita menjalankan suatu bisnis, karena perencanaannya ibarat sebuah peta dan kompas untuk jalankan bisnis. Dengan sebuah perencanaan, kita dapat menetapkan tujuan utama bisnis kita, skala prioritas, dan menetapkan cash flow. Sementara dengan perencanaan bisnis yang baik, menjadikan peluang sukses bisnis semakin tinggi. Perencanaan bisnis yang baik sendiri adalah sebuah proses, bukannya sekedar perencanaan. Perencanaan bisnis yang baik ini, indikatornya sederhana, spesifik dalam waktu, realistik, dan komplit atau lengkap semua elemennya. Perencanaan usaha ini keseluruhan proses tentang hal-hal yang akan dikerjakan pada masa yang akan datang dan maka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini sangat penting karena merupakan pelemahan kerja bagi seorang wirausaha. Pada umumnya, perencanaan usaha mengatur tentang proses kegiatan usaha, produksi, pemasaran, penjualan, perluasan usaha, keuangan usaha, pembelian tenaga kerja, dan penyediaan atau pengadaan peralatan. Secara umum, garis besar ini, perencanaan usaha dibuat seorang wirausaha, berusaha merincit profit, mengaca perusahaan, dan proyeksi aliran khas. Sedangkan mengenai kedalamannya, sangat tergantung pada luas tidaknya usaha. Sebenarnya berbicara yang paling penting dalam sebuah perencanaan ini tergantung kasusnya. Namun secara umum biasanya, dalam sebuah perencanaan yang paling penting adalah analisis cash flow-nya, detail pelaksanaan untuk prediksi apa yang akan terjadi. Hasil akhir dari sebuah perencanaan, bagaimana kondisi perusahaan mengalami peningkatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan hal yang perlu diperhatikan dalam memulai usaha. Yang pertama, tentukan jenis bisnis yang paling cocok dengan diri sendiri. Pilihlah jenis bisnis yang sesuai dengan minat dan kemampuan, agar bisnis dapat dijalankan dengan rasa bahagia tanpa paksaan. Jika suatu saat terjadi masalah, akan lebih mudah menemukan solusinya karena memiliki kemampuan dalam mengenali bisnis yang sedang dijalankan. Yang kedua, tentukan lokasi usaha yang strategis. Lokasi yang strategis sangat berpengaruh pada kesuksesan bisnis. Permasalahannya adalah seringkali lokasi yang strategis memiliki biaya sewa yang mahal. Solusinya, menjalankan usaha rumahan terlebih dahulu.
Yang ketiga, strategi pemasaran. Adapun strategi pemasaran yang dapat dilakukan adalah yang pertama, dari mulut ke mulut. Proses ini merupakan promosi yang paling sederhana serta tidak memerlukan banyak biaya untuk melakukan promosi ini. Cukup dengan bercerita dengan teman-teman atau keluarga untuk mempromosikan usaha, sehingga secara langsung semua konsumen atau masyarakat akan mengetahui usaha. Dan apabila usaha sudah diketahui dan disukai, maka konsumen tersebut akan memberitahukan kepada orang lain untuk membeli usaha dan yang sedang dijalankan. Yang kedua, dengan media sosial. Selain promo dari mulut ke mulut, maka promosi juga dapat dilakukan dengan menggunakan media sosial seperti melalui Facebook, Instagram, ataupun WhatsApp. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan tentang mengatasi risiko usaha. Dalam menjalani sebuah bisnis, tentu banyak hal yang harus kita pertimbangkan. Salah satunya adalah risiko dalam berbisnis. Hal ini menjadi sangat penting agar para pelaku usaha bisa memiliki gambaran mengenai bagaimana usaha yang dijalankannya. Selain itu, juga berkaitan dengan menyiapkan strategi apa saja dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Ada beberapa aspek risiko usaha yang akan saya jelaskan. Aspek pertama yaitu aspek keuangan. Modal yang disiapkan seharusnya sesuai dengan potensi pasar dan konsumen. Keuntungan yang diperoleh, pengambilan bunga dan pokok utang, serta penggunaan modal sendiri. Untuk bisa minimalisir risiko keuangan, dapat dilakukan pengelolaan uang dengan baik, melakukan pembukuan yang benar, serta mengikuti jaminan usaha lainnya. Kedua, aspek potensi pasar. Analisis dari aspek yang satu ini berkaitan dengan perang harga produk yang ditawarkan antara sesama pelaku bisnis. Kita bisa melakukan riset dan analisis lanjut untuk menyiapkan strategi selanjutnya. Misalnya dengan meningkatkan teknik pemasaran, memilih produk tepat untuk dijual, menentukan potensi pasar yang menguntungkan, serta menentukan perilaku pelanggan. Yang ketiga, aspek sumber daya manusia. Sebagai pelaku usaha yang sumber daya manusia yang tersedia, kita bisa melakukan analisis risiko tentang para karyawan, risiko dalam hubungan industri, serta perselisihannya, etika dalam berbisnis dan bekerja, serta risiko eksekutif, puncak dengan staf utama dalam bisnis tersebut. Mungkin sekian yang itu dapat saya presentasikan. Kalau ada kata maaf, mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang bahan produk, yaitu melakukan evaluasi pemasok produk atau barang, memeriksa proses produksi, memberikan informasi yang membantu para konsumen dalam menikmati keuntungan produk yang ditawarkan, serta memberikan pelayanan yang baik kepada para pelanggan. Aspek pelanggan yaitu beberapa hal yang bisa dilakukan, yakni menganalisis terhadap sikap pelanggan yang melakukan protes atas produk yang diberikan, respon mengenai produk yang akan dibeli, ataupun minat pelanggan atas produk yang ditawarkan. Salah satu hal yang penting untuk dilakukan yakni dengan menindaklanjuti keluhan yang pernah terlontar dari pelanggan sebagai bahan evaluasi. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu aspek pesaing sebagai pelaku usaha. Pasti ingin memenangkan persaingan pasar. Hal ini bisa dilakukan dengan memperhatikan kualitas produk yang ditawar, kesesuaian antara harga yang diinginkan konsumen dengan harga yang diberikan, serta pelayanan yang diberikan kepada pelanggan. Di masa pandemi, membuat perekonomian Indonesia kian memburuk. Banyaknya tenaga kerja yang dipaksa diberhentikan. Orang-orang yang terpaksa tidak bekerja mencari cara untuk melangsungkan hidup. Salah satunya memulai usaha baru. Pada sebagian orang, memulai usaha baru yang dikatakan dengan modal yang besar. Padahal, dengan modal yang niat yang besar, modal kecil bisa memulai
usaha yang ingin dirintis. Baiklah, hanya itu yang saya dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat buat kita semuanya supaya bisa mengembangkan kewirausahaan ini dengan baik. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, salah dan jaga mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.